Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Channelnya ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang tinggal di rumah tua. Apa kabarnya nih bunda-bunda hebat di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Share kegiatan hari ini lagi ya bun. Hari ini aku lagi belanja mingguan setelah 10 hari ya bun ya. Sebenarnya kalau 2 minggu juga masih bisa sih, cuman yang ada di rumah itu tinggal labu siam sama terong, sama ada ikan sedikit, ada kikil. Mungkin 2 hari atau 3 harian lagi masih bisa, cuman aku udah nggak punya cabai, udah nggak punya tomat, daun bawang juga tinggal sedikit lagi. Jadi ya udah deh, gas langsung ke pasar. Jadi hari ini aku ke pasarnya, ke pasar Langkap Lancar. Langkap Lancar itu adanya di Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, tadi aku udah beli kacang panjang, udah pilih-pilih, terus udah ambil buncis juga, udah ambil tomat. Aku nggak ngerti ya teman-teman, menurut teman-teman gimana nih? Harga-harganya yang naik atau uang belanjanya sih sebenarnya yang kurang gitu. Jujur ya, aku tadi tuh bawa uang tuh nggak banyak ya teman-teman, tapi kok pas pulang kok segini ya gitu, kayaknya tuh kayak sedikit gitu. Tapi sebenarnya sih apa ya, bingung juga gitu ya teman-teman. Jadi datang ke pasar pengen belanja sayuran, belanja lauk pauk segala macem lah ya, tapi dengar harga dari tukang sayur ini naik itu naik, bingung gitu ya kita yang mau ngebelanjain ini gimana gitu kalau harga-harga naik kayak gini gitu. Setiap emak-emak yang mau ke pasar itu kan pasti dari rumah itu udah punya rencana ya bun ya. Dari rumah tuh udah nyiapin budgetnya gitu, misal 100.000 harus cukup, atau 150.000 atau 200 atau 250, berapapun itu ya budget yang disiapin gitu. Kadang udah nyampe pasar tuh beli ini mungkin 10 macam atau berapa macam gitu ya, kayak kerasanya tuh kok cepet banget gitu uang habis. Ini harga-harganya yang naik apa uang belanjanya yang sedikit atau gimana gitu. Aku tuh untuk belanja mingguan kali ini tuh kayak ngerasa kayak gitu ya bun ya, karena dengar dari tukang sayur itu kayak kentang naik tuh, terus apa ya, cabai-cabean juga ya naik, pokoknya banyak lah beberapa yang naik gitu. Oke bun, lanjut ya ke video. Ini aku juga beli tahu. Aku hari ini belinya tahu yang putih aja, tapi ini di tempat tahu yang beda ya bun ya, bukan di tempat tahu yang biasanya aku beli. Aku mau coba di sini dan ternyata kasar, kurang lembut ya bun ya tahunya. Dan lanjut, ini aku juga beli sayap ayam ya bun ya. Ini aku beli sayapnya aja, harganya 28.000. Tadi aku tuh sempet nanya kalau paha ayam berapa gitu. Kalau paha ayam 30 teh katanya gitu. Kok beda? Aku bilang iya, kalau paha ayam tuh susah katanya, karena satu ayam cuman 2. Terus aku bilang sayap ayam juga sama, cuman 2. Satu ayam tuh cuman 2 gitu. Tapi ya emang begitu katanya harganya, kalau sayap sama paha biasanya beda gitu. Nah ini sebelum pulang aku mau makan dulu ya teman-teman, karena lumayan lapar lah gitu. Sebenarnya sih nggak lapar-lapar banget, cuman kayaknya pengen banget gitu ya. Udah lama nih nggak makan ketupat sayur di sini gitu. Tapi ini bukan pakai sayuran ya teman-teman, ini kayak apa ya, kalau orang sini bilang kayak lengko gitu, kupat lengko. Jadi kayak ketupat disiram sama kayak gulai ayam gitulah ya, kalau di sini bilangnya lengko gitu.
Untuk harganya satu mangkok kayak gini tuh sekitar 9.000 ya teman-teman. Lumayan sih, dan ini enak lah menurut aku. Oke, udah sampai rumah lagi ya bun. Cepet banget ya, nggak aku videoin ya kalau perjalanannya. Ini hasil belanja mingguan aku. Ini aku beli tahu. Ini satu bungkusnya harganya 5.000 ya bun ya, isinya 10 gitu. Aku beli 2 jadi 10.000. Lanjut lagi bun, aku juga beli ini nih macem-macem nih di sini. Aku beli cabai 1/4, ini cabai keriting merah ya bun ya, harganya 12.000. Lumayan mahal ya cabai sekarang gitu. Terus ini aku kaget banget, kembang kol segini 7.000 dong. Dan ini jagung harganya 4.000 gitu. Ini udah dikupas ya bun. Kalau yang belum dikupas tadi di tukang sayur yang pertama itu 2 itu 6.000 atau 5.000 gitu, aku lupa, cuman takut jelek gitu ya. Nah ini aku juga beli sawi, harganya 3.500. Aku beli daun bawang 2.000. Aku beli oyong harganya 6.000. Kacang panjang 4.000. Buncis harganya 3.000. Tomat 3.000. Bawang 16.000. Ini setengah kilo ya bawangnya. Kentang 1 kilo mahal ya bun ya, 16.000. Terus ini aku juga beli kol 6.000. Beli wortel 3.000 aja. Wortel sih lumayan murah sih kalau menurut aku segitu. Dan ini aku juga beli daging ayam bagian sayap ya bun, ini 28.000 1 kilo. Lumayan ya bun ya, belanjaan segini kerasa banget, harga-harga lagi pada naik gitu. Dan ini aku masih punya sisa dari minggu belanja sebelumnya ya bun. Ini ada labu siam 1 buah aja, sama ada kecambah, itu kecambah aku beli di warung, sama ada cabai. Buah ini aku punya jeruk, ini dikasih ya teman-teman. Kalau anggur yang beli kemarin udah habis bun, cuman berapa hari aja. Oke bun, lanjut ya untuk menyimpan barang belanjaannya di kulkas. Cara aku sih simpel-simpel aja ya bun ya, begini-begini aja, nggak yang dipotongin kecil-kecil gitu, karena ya begini aja udah awet kok insya Allah gitu ya. Sebenarnya sih memudahkan ya kalau dipotongin kecil-kecil gitu langsung gitu ya, cuman kan nggak setiap masak itu potongannya sama. Kalau sekaligus gini tuh udah aduh, semasak kayak gini langsung dipotongin gitu repot ya bun ya buat aku gitu, karena aku punya bayi gitu. Jadi ya udah, yang penting masuk kulkas, yang penting awet, yang penting aku nggak bolak-balik ke pasar, nggak bolak-balik ke warung, udah gitu aja caranya. Ya simple aja kayak gini, insya Allah kayak gini juga awet ya bun ya. Bahkan aku pernah beli wortel itu sampai sebulanan ya bun ya, itu masih bagus bun. Emang wortel sih menurut aku dari beberapa kali aku food prep ya gitu, belajar gitu sih sebenarnya, belum pintar lah gitu. Wortel itu termasuk sayuran yang paling awet ya. Dia mau kulkas suhunya berapa dia tuh tetap nggak ngaruh gitu ya bun ya. Nah kalau buncis mungkin 2 mingguan atau lebih ya, 2 minggu lebih udah inilah ya, kalau buncis sudah mulai kelihatan gitu. Kalau kembang kol juga gitu udah mulai item-item lah gitu, terus ada yang peot-peotnya lah gitu. Tapi menurut aku sih selama sayuran itu disimpan di dalam kulkas oke-oke aja, yang penting ketutup, yang penting dia nggak basah di kulkasnya, bagus sih bun ya menurut aku ya gitu. Untuk sayuran yang selalu ada di kulkas yang sering banget aku beli itu kayak ini nih, buncis, terus kembang kol, wortel, kol itu pasti selalu ada, karena itu tuh paling bahan-bahan sop-sopan ya bun ya. Dan aku lumayan sering ngesop gitu di rumah gitu, hampir mungkin seminggu sekali mah ada, selalu lah ngesop gitu ya. Dan itu selalu bahan-bahannya itu awet gitu, meskipun udah dipakai minggu depan pakai lagi gitu, itu bahan-bahannya tuh masih bagus ya bun ya. Jadi
aku lumayan sering karena nggak cepet busuk, nggak cepet layu gitu, lebih tahan lama lah gitu ya kalau untuk bahan-bahan sop-sopan kayak gitu. Nah itu akhirnya si buncis aku satuin sama wortel ya bun ya, biar labu siamnya barengan sama apa tadi, sama kembang kol gitu. Nah untuk daun bawang aku nyimpennya kayak gini ya bun ya. Sebenarnya aku udah pernah coba tuh bun yang kayak nyimpen di freezer gitu. Pertama kenapa aku tetap milih kayak gini, pertama freezer aku tuh kecil, nggak cukup untuk nyimpen segala macam disimpan di freezer, itu nggak cukup karena freezer aku kecil ya bun ya. Aku kulkasnya satu pintu gitu, jadi kelihatan lah kalau buka kulkas tuh freezernya tuh gitu ya. Nah terus juga kalau nyimpen di freezer itu kan harus dipotong-potongin gitu ya. Terus aku juga udah pernah coba sih sebenarnya gitu, jadi kayak pas udahnya tuh kok basah gitu ya, dikeluarin sebentar tuh udah lembek gitu loh bun ya, kayak yang direbus gitu jadinya basah gitu ya. Jadi ya udahlah, aku lebih nyaman kayak gini sih kayaknya untuk daun bawang nyimpennya. Ini beli daun bawang aku sekarang sedikit ya bun ya, nggak 1/4 karena masih ada sisa dari belanja mingguan yang sebelumnya gitu, jadi aku belinya sedikit aja. Ini kepanjangan, aku potong lagi daun bawangnya bun. Dan ini seledrinya, aku selalu kalau beli daun bawang itu minta dicampur sama seledri ya bun ya, tapi seledrinya nggak pernah banyak sih, cuman segini aja gitu. Ini juga insya Allah cukup lah untuk 10 hari, bahkan mungkin lebih ya bun ya, karena di kulkas masih ada gitu. Lanjut bun, ini aku beli kacang panjang juga ya bun ya. Ini kacang panjang segini tuh 2.000 rupiah aja gitu. Tadinya tuh ini seikat gitu ya, gede. Terus aku bilang ke si mbak sayurnya gitu, yuk boleh nggak ya kalau misalnya belinya tuh separohnya aja. Boleh teh katanya, tapi nggak, kan seikat itu 3.500 ya, nggak jadi setengahnya tuh 1.750 gitu. Jadi 2.000 teh nggak apa-apa lah daripada kebanyakan gitu, karena sekarang aku masak nggak pernah banyak ya teman-teman gitu. Aku kayak kemarin masak timun itu nggak habis ya teman-teman, si kakak tuh kurang doyan gitu. Jadi kalau si kakak makan ada sisanya, aku lagi yang ngabisin gitu. Jadinya ya belanjanya sekarang sedikit-sedikit aja deh gitu, nggak mau yang sekaligus banyak banget gitu. Segini aja kayaknya 10 hari ke depan sampai gajian lagi gitu, insya Allah cukup ya bun ya. Udah nggak sabar ya bun ya nunggu awal bulan. Rasanya tuh kalau emak-emak tuh ya, sekalipun kita udah berhemat, sekalipun kita udah yang ngikutin cara-cara gimana ya, cara-cara orang berhemat gitu, tetap aja ada ya bun ya, kita nggak pernah tahu kebutuhan ke depan itu apa gitu, akan terjadi apa, kita harus ngeluarin uang untuk apa gitu. Berusaha untuk hemat iya selalu sih, kalau ibu rumah tangga harus ya bun, wajib hukumnya ibu rumah tangga untuk berhemat. Karena ibu rumah tangga itu adalah menteri keuangan ya. Kalau di negara tuh menteri keuangan gitu, buat berlangsungnya rumah tangga, buat berlangsungnya kehidupan ya. Kalau nggak ada ibu, aduh gimana yang ngatur uang. Bingung bun. Begitulah ya ibu-ibu ya, double job gitu, bisa jadi guru, bisa jadi menteri keuangan, bisa jadi petugas kebersihan gitu, bisa jadi babysitter gitu ya, macem-macem lah. Itulah ibu ya bun ya. Semangat buat ibu-ibu di seluruh Indonesia. Kerjaan kita banyak sekali ya, di kita itu double job, mungkin triple job atau apalah namanya itu ya. Lanjut ya bun ya ke video lagi biar nggak kelamaan. Ini aku tadi beli tahu ya bun ya. Ini sebenarnya tahu tuh udah aku buka gitu, udah aku videoin, ternyata nggak kerasa, nggak ketahuan gitu, tiba-tiba anak aku ngambil dong tahunya, dibejek-bejek satu bun, ya Allah. Yang harusnya tahu 2 bungkus itu jadi 20 biji, ini nggak nyampe ya bun ya, karena ya begitulah anakku.
Lagi aku food prep, tiba-tiba dia bangun, jalan terus ngedeketin dan ngerusuin. Dia tuh ngedeketin ke HP ya bun ya, terus bilang ho 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 gitu ya, halo halo gitu ya. Jadi dia tuh serasa lagi nelpon sama bapaknya gitu ya bun ya. Maklum lah ya, kita keluarga LDR. Aku sama suami jauhan bun, tapi jauhannya bukan karena ada masalah ya, amit-amit Jepang bayi, jangan sampai. Jauhannya karena tugas ya bun ya, bukan tugas yang gimana-gimana ya, tugas menafkahi anak dan istri gitu. Harus rela jauh gitu ya. Bunda-bunda semua ada nggak sih yang samaan kayak aku LDRan gitu ya sama suaminya. Aku dari zaman pacaran loh bun, sampai sekarang udah punya anak 2 LDRan terus. Sedih ya bun ya. Kayaknya tuh pengen gitu ya kalau ngelihat ibu-ibu gitu tiap pagi tuh nyiapin sarapan buat suaminya gitu, nyiapin bajunya, nyetrikain gitu seragamnya kalau suaminya mau kerja. Aduh rasanya gimana gitu, aku tuh pengen bun ya. Tapi kalau pas suami pulang tuh kayak aneh gitu. Seneng sih kalau suami pulang, ya kangennya terobati lah gitu. Tapi karena terbiasa jauh mungkin ya bun ya, jadi kadang agak kagok gitu. Jadi kadang pekerjaan tuh kayak nambah gitu loh bun. Nambah lagi yang harus aku urusin 1 orang kalau suami pulang. Tapi ya begitulah ya bun ya, kalau semua ibu-ibu yang udah pernah LDR pasti ngerti lah ya, namanya jauhan sama suami gitu. Ada kalanya kita tuh ngerasa sedih gitu. Sedihnya tuh gini bun, kayak misalnya di rumah itu ada yang rusak ya, kayak lampu mati nih, aku kan nggak bisa naik ya bun ya. Aku tuh takut ketinggian gitu, meskipun udah naik meja gitu, kayaknya cuman dipakein apa gitu ya, benerin lampu atau ada yang rusak apa gitu, aku tuh nggak bisa. Jadi harus nyuruh orang gitu ya bun ya, kalau misalnya ada yang rusak. Di rumah aku nih nggak ada laki-laki ya bun ya. Di rumah aku nih cuma 4 orang gitu. Aku, anak aku 2, dua-duanya perempuan, terus sama emak ya, orang tua aku gitu. Udah nggak ada laki-laki di rumah aku. Jadi aduh susah ya. Jadi aku tuh harus kuat gitu ya. Ngangkat apapun harus siap gitu. Terima ada apa-apa ya, harus kadang-kadang bisa seperti tenaga laki-laki gitu. Nah ini ya bun ya, hasil belanja mingguan aku hari ini. Total belanjaannya 141.500. Terima kasih ya bunda-bunda udah nonton sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.